Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran, kesehatan, dan dijauhkan dari penyakit apapun. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Robi. Baiklah, kita langsung saja lihat presentasinya. Yang pertama, di sini ada logo perusahaan. Perusahaan ini bernama Indis Hotel and Grooming Pets. Jasa usahanya adalah jasa perawatan. Kegiatan usahanya yaitu menyajikan pelayanan kamar VIP dan reguler. Terus ada mandi jamur, mandi kutu, pemotongan kuku dan bulu. Alamatnya berada di Perumnas Blok S nomor 399 Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat. Aspek legal atau hukum. Nama perusahaannya Indis Hotel and Grooming Pets, berbentuk perusahaan CV. Nah, perusahaan ini udah memiliki izin usaha atau SIUP, terus sudah memiliki izin lokasi SITU, izin perusahaan TDP dan sudah mempunyai NPWP. Dilanjut dengan owner atau pemilik atas nama saya sendiri, dengan uraian kerja, bertanggung jawab terhadap CV. Lalu ada direktur, dengan uraian kerja, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Selanjutnya ada manajer produksi dengan uraian kerja, membantu perencanaan dan jadwal proses produksi. Lalu ada manajer marketing dengan uraian kerja, mengkoordinasi dan meningkatkan promosi melalui channel online atau offline. Lalu ada manajer keuangan dengan uraian kerja, melakukan pencatatan, pengeluaran dan penerimaan arus kas perusahaan. Lalu ada manajer HRD dengan uraian kerja, merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi di bidang pengolahan dan pengembangan SDM. Yang terakhir ada manajer grooming atau manajer yang khusus untuk bagian grooming hewan. Dengan uraian kerja, bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada pelanggan, memastikan karyawan melakukan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya ada aspek pasar. Pasar sasarannya mengambil market specialization, kalangan menengah ke atas dan kalangan ke atas, dan komunitas hewan. Segmentasi pasarnya yang pertama ada demografi, kalangan menengah ke atas dan kalangan ke atas didukung dengan Kabupaten Karawang yang dihuni banyak pencinta hewan, sejenis kucing dan yang lainnya. Yang kedua ada geografi, masyarakat yang tinggal di perkotaan khususnya Teluk Jambe Timur. Yang ketiga ada psikologis. Psikologis ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat ada pesaing. Yang pertama ada Kenzi Pet Shop Karawang. Yang kedua ada Garden 14 Pet Shop and Pet Kill. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama pelayanan, kamar VIP dan reguler, mandi jamur dan kutu, pemotongan bulu dan kuku, pemakaian aksesoris. Lokasi Indis Hotel and Grooming Pets memilih mendirikan perusahaan di Teluk Jambe Timur yang berada di pusat kota. Dilalui angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik kota seperti kampus, mal, rumah sakit, dan yang lainnya. Harganya mulai dari 80.000 hingga 300.000. Itu semua sesuai dengan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh customer. Promosinya memberikan potongan harga jika konsumen menepati kamar VIP dan memberikan potongan harga jika konsumen membeli paket grooming dalam semua varian. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknik. Perusahaan memilih 3 lokasi untuk membuat penilaian hasil value. Yang pertama lokasi Teluk Jambe, yang kedua Galumas, yang ketiga ada Tuparep. Dari ketiga lokasi itu yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Teluk Jambe Timur dengan nilai 80.
Selanjutnya ada siklus produksi. Untuk hotel hewan, yang pertama customer datang dan memilih paket kamar hewan. Yang kedua, lalu customer menyerahkan hewan kepada pelayan. Lalu pelayan menempatkan hewan di kamar. Untuk grooming hewan, yang pertama customer datang dan menunggu antrian. Proses grooming hewan, dan yang terakhir finishing customer puas. Layout atau tata letak. Di lantai 1, ketika pintu masuk, samping kanan terdapat tangga menuju ke lantai 2. Lalu, belakang tangga terdapat ruang administrasi. Lalu belakang ruang administrasi terdapat ruang grooming hewan. Di samping kiri terdapat ruang tunggu customer. Lalu di belakang ruang tunggu customer terdapat ruang karyawan. Dan di belakang ada gudang penyimpanan 1. Ada musola dan toilet. Di lantai 2 ada kamar VIP, gudang penyimpanan 2, dan kamar reguler. Aspek finansial. Investasinya di sini ada 870 juta, lalu modal kerjanya ada 230 juta, umur ekonomisnya ada 5 tahun, cost of capitalnya ada 20%, lalu penyusutannya ada 100 juta per tahun. Nah, di bawah ini ada tabel-tabel untuk mencari PF kas bersih. Setelah dicari, PF kas bersihnya didapat menjadi 1.039.650.000. Payback periode atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda, di sini untuk mencari PP-nya tuh investasi diambil kas bersih tahun pertama. Investasinya kan 870 juta. Kas bersih tahun pertamanya ada 310 juta. Nah, diambil jadi hasilnya 560 juta. Di sini kan masih bisa dikurangin. Jadi dikurangin kas bersih tahun kedua dengan nilai 330 juta. Jadi hasilnya 230 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi pre-code tahun ketiga, maka sisa pre-code tahun kedua dibagi pre-code tahun ketiga, yaitu PP 230 juta dibagi 360 juta dikali 12 bulan. Jadi hasil PP-nya 7,6 bulan atau dibulatkan menjadi 8 bulan. Maka payback periode adalah 2 tahun 8 bulan. Payback periode kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun, maka dinyatakan baik. Yang kedua ada average rate of return atau ARR. Rumus ARR yaitu rata-rata IAT dibagi rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EAT-nya, yaitu total EAT dibagi umur ekonomis. Untuk mencari rata-rata investasi, yaitu investasi dibagi 2. Nah, di sini total IAT-nya sudah diketahui ya. Jadi ada 1.280 juta. Untuk mencari rata-rata IAT-nya, di sini total IAT-nya kan 1.280 juta dibagi 5 itu dari umur ekonomis, jadi hasilnya 256 juta. Untuk mencari rata-rata investasinya, investasi kan 870 juta dibagi 2, jadi hasilnya 435 juta. ARR-nya 256 juta dibagi 435 juta, jadi hasilnya 58,8%, atau jika dibulatkan menjadi 59%. Yang ketiga ada net present value atau NPV. Jika kas bersih tiap tahunnya berbeda, di sini kan tabelnya udah diketahui ya. Total kas bersihnya ada 1.390.650.000. Total PF kas bersihnya diambil total PF investasi.
Jadi hasil NPF-nya 169.650.000. NPF lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR. Rata-rata kas bersih dibagi 5, hasilnya menjadi 356 juta. Perkiraan PP-nya 870 juta dibagi 356 juta, hasilnya jadi 2,444. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,444 adalah 2,436, yaitu 30%. Secara subjektif, tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28, sehingga NPF-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, di sini kan perhitungan NPF-nya dengan DP 28% dan 29%. Nilai NPF positif untuk bunga 28% adalah 3.270.000. Nilai NPF negatif untuk bunga 29% adalah minus 14.480.000. IRR-nya jadi 28 ditambah 3.270 dibagi 17.750 dikali 1%. Nah, hasilnya jadi 28,18% atau dibulatkan menjadi 28%. Yang kelima, Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Sigma PF kas bersih dibagi sigma PF investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahunnya, maka mencari PF adalah sebagai berikut. PI sama dengan 1.039.650.000 dibagi 870 juta dikali 100%. Hasilnya jadi 1,195 dibulatkan menjadi 1,2. PI lebih besar dari 1, maka diterima baik. Kesimpulan aspek keuangan. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, di bawah kan udah ada tabelnya. Yang pertama ada payback periode atau PP. Hasil pengukuran pertama 2 tahun 8 bulan. Hasil pengukuran kedua ada 3 tahun. Keterangannya baik. Yang kedua average rate of return atau ARR. Hasil pengukuran pertama ada 59%, hasil pengukuran kedua ada 50%, keterangannya baik. Yang ketiga ada net present value atau NPF. Hasil pengukuran pertamanya ada 169.650.000. Hasil pengukuran keduanya ada 100 juta, keterangannya baik. Yang keempat ada internal rate of return. Hasil pengukuran pertamanya ada 28%, hasil pengukuran keduanya ada 24%, keterangannya baik. Profitability Index atau PI, hasil pengukuran pertamanya 1,2 kali, hasil pengukuran keduanya 1,1 kali, keterangannya baik. Kesimpulannya dari presentasi di atas yaitu berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha Indis Hotel and Grooming Pets sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis, produksi dan pelayanan perusahaan ini sudah sangat rapi. Dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi, dalam segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat melakukan continue improvement. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.